Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya, Bernadette Indah Kristiana, dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Balance Scorecard. Pembahasan yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini adalah apa yang dimaksud dengan kinerja perusahaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Balance Scorecard? Lalu, apa yang dimaksud dengan perspektif Balance Scorecard? Kinerja perusahaan. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Menurut Helford tahun 1996 dalam Sri Mindarti 2004. Menurut Mulyadi 2001, kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode. Balance Scorecard. Balance Scorecard terdiri dari kata balance, artinya berimbang, dan scorecard artinya kartu skor pekerjaan atau kartu prestasi kerja. Balance yang artinya berimbang menjelaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur dari sudut kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan yang meliputi pelanggan, proses bisnis intern, pembelajaran, dan pertumbuhan. Menurut Kaplan and Norton, menjelaskan bahwa Balance Scorecard melengkapi seperangkat ukuran keuangan masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Perspektif Balance Scorecard. Metode Balance Scorecard dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu perspektif keuangan, yang artinya adalah bagaimana penampilan perusahaan di mata para pemegang saham. Lalu perspektif customer. Artinya itu yang diukur adalah bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Perspektif proses bisnis internal, maksudnya itu yang diukur apa yang menjadi keunggulan perusahaan. Lalu perspektif pembelajaran pertumbuhan, maksudnya yang diukur adalah apakah perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai kesinambungan. Pendekatan scorecard. Pendekatan balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1996, mengatakan bahwa perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen yang meliputi A. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. B. Mengkonsumsikan dan mengalirkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. C. Merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. D. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Balance scorecard dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. Balance scorecard tidak hanya sekadar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran keuangan saja, tetapi pengukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Manfaat balance scorecard dalam pengukuran kinerja. Yang pertama itu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian karyawan, mutasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana penilaian kinerja.
Yang kelima, menjadi dasar bagi pemberian reward dan punishment. Karakteristik balance scorecard. Menurut Mulyadi, keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategi adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu komprehensif. Artinya itu balance scorecard ini menambahkan perspektif yang ada dalam perencanaan strategik dari perspektif keuangan ke dalam non-keuangan. Lalu yang kedua itu koheren. Artinya itu balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga, seimbang. Itu artinya keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan. Strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan. Lalu, yang keempat, terukur. Semua sasaran strategi ditentukan oleh ukurannya, baik untuk sasaran strategi di perspektif keuangan maupun sasaran strategi di perspektif non-keuangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai balance scorecard. Terima kasih.